Bapa di surga, Engkau menolong melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca dan renungkan ini, kami pahami. Dan dengan pemahaman itulah kami dimudahkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayat 22. Markus 2 ayat 18 sampai 22 demikian. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambal secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Saudara, seringkali orang yang punya keyakinan itu memaksakan keyakinannya kepada pihak atau orang lain. Dalam peristiwa apa yang kita baca tadi, kita menyimak itu. Di situ dikatakan sebuah peristiwa, ada disebutkan murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Mereka datang kepada Yesus. Kenapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi melakukan puasa? Murid-murid Yesus tidak. Itulah yang dipertanyakan mereka kepada Tuhan Yesus. Kami berpuasa. Murid-murid itu enggak. Mereka makan dan minum bebas saja. Tradisi puasa ini sudah lama dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa pada hari-hari tertentu, iya. Tetapi dalam keseluruhan siklus hidup mereka juga ada hari-hari tertentu yang mereka melakukan puasa. Biasanya hari Senin dan hari Kamis. Seminggu 2 kali mereka berpuasa. Ya, kalau pada saat ini kita ataupun dengar ada orang puasa Senin Kamis, memang akarnya sudah lama ada di sana. Nah, jadi ketika mereka itu berpuasa memelihara tradisi dan keyakinan mereka, ini melihat kok murid-murid Yesus tidak melakukannya. Lalu mereka mempertanyakan itu. Jadi keyakinan mereka, tradisi mereka, ya harus juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, bukankah juga demikian ya dalam hidup kita? Kalau kita melihat orang-orang tertentu
keyakinan agama saya begini. Kok kamu mah begitu? Ya. Saya biasa melakukan ini, melakukan itu. Ketika melihat orang lain berbeda, kita lalu mempertanyakan hal ini. Nah, puasa sebagai tradisi dan kebiasaan bukan hanya sebetulnya pada saat itu berkembang yang seharusnya menolong untuk mereka. Puasa itu dalam perjanjian lama itu sebagai cara untuk menyatakan pertobatan pertama-tama ya. Nah, itu kita bisa lihat tuh dalam tradisi itu, misalnya ketika kota Niniwe akan ditunggang langgangkan, akan dihancurkan oleh Tuhan, maka Tuhan mengutus yang namanya Yunus. Dari situlah ketika awalnya Yunus memberontak atau tidak mau, pada akhirnya Yunus sampai di kota itu juga dan menyatakan pesan Tuhan. Lalu mereka di kota itu, baik orang maupun hewan, semuanya bertobat. Semuanya pertobatan itu diungkapkan dengan berpuasa. Jadi puasa dinyatakan sebagai cara untuk mereka menyatakan pertobatan. Yang kedua, puasa itu juga dilakukan untuk mencari kehendak Tuhan. Mana yang harus dilakukan, mana yang baik, dan seterusnya. Lalu yang ketiga juga, puasa seringkali dilakukan untuk menerima hal-hal yang besar. Musa ketika akan menerima Taurat, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Gambaran inilah yang biasa mereka lakukan. Namun apa yang dikatakan atau dijawab oleh Yesus tentang keberatan, tentang pertanyaan mereka? Yesus mengatakan seolah-olah, buat apa berpuasa kalau ada sesuatu yang lebih penting sedang mereka alami, jalani. Apa itu? Sesuatu yang terjadi yang pada saat itu adalah peristiwa yang penting. Yesus menggambarkannya dengan perumpamaan mempelai. Mempelai itu pengantin. Kalau ada pengantin pria pada saat itu bersama-sama dengan mempelai atau pengantin perempuan, ngapain juga berpuasa? Jadi yang ada adalah nanti minggu besok kita juga membahas itu. Yang ada adalah sukacita, ya, kegembiraan. Jadi kalau ada pertemuan mempelai dalam pernikahan, mempelai wanita, mempelai pria, maka yang terjadi adalah pesta, kegembiraan, sukacita. Seolah-olah Yesus juga mau memperlihatkan kalau kamu sedang pesta, sedang bersukacita, kenapa harus berpuasa? Bersukacitalah di situ. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya menyimak bahwa apa yang dimaksudkan dengan mempelai pria itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Yesus Kristus hadir sebagai yang digambarkan dengan mempelai pria itu. Ada bersama-sama dengan mereka mempelai wanita itu, yaitu murid-muridnya. Ini gambaran. Jadi ketika ada yang terjadi bahwa Yesus dengan murid-muridnya itu adalah sebuah sukacita. Firman yang menjadi manusia ditanggapi oleh manusia, di situ hadir Allah bersama-sama dengan mereka. Ya, yang ada adalah sukacita. Jadi gambaran Yesus yang menyelamatkan sedang ada, Yesus yang sedang memulihkan, Yesus yang sedang mengajarkan Injil Kerajaan Allah, Yesus yang menghadirkan sendiri tatanan Kerajaan Allah itu, maka harus disambut dengan gembira, dengan sukacita. Betul awalnya ada pertobatan.
Betul, awalnya mungkin ada penyesalan dari mereka untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan mereka. Tetapi ketika ada bersama-sama mereka, maka warna sukacita itu yang harusnya terjadi. Bagaimana dengan kita juga? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita berdoa kepadanya, apakah warna sukacita itu menyelimuti kita? Atau justru kita hanya diliputi dengan kesedihan, dengan hal-hal yang sebaliknya berlawanan dengan sukacita itu. Nah, disinilah Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mempertanyakan tentang murid-murid itu yang tidak berpuasa. Di dalam dirinya ada sesuatu yang baru yang sedang diperagakan, yang sedang dihidupi itu. Nah, di sini Yesus menegur kepada mereka dengan perumpamaan juga. Kamu itu tidak akan bisa menangkap, tidak akan bisa mencerna, menerima dengan baik. Kalau cara pola pikirmu yang lama itu masih terus ada di dalam dirimu. Ini ibarat orang menambal katanya baju atau jubah yang robek. Jadi tambalannya itu menggunakan kain yang baru. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kain yang belum susut. Berarti belum susut itu kain yang baru. Barangkali teknologi tekstil di sana belum secanggih yang ada sekarang. Kalau kain yang baru berarti belum susut, suatu saat kalau dicuci, keseringan pakai akan ciut, akan susut. Ya, meskipun saat sekarang juga ada banyak kalau kita beli pakaian itu ciut juga gitu ya. Saya dibelikan baju batik, wah ini ukurannya udah kelihatan segini pasti ciut. Betul, ciut. Nah, bayangkan kain yang baru ini ada baju bolong. Lalu kainnya ini belum susut, ditambal di sini. Red, dijahit. Nah, Ibu Bonyo nih yang tukang jahit. Gimana tuh? Kalau kainnya belum susut, ini yang lama ini udah dipakai lama nih. Udah menetap lah. Dia nggak nyusut lagi. Ditambal dengan kain yang belum susut. Ditempelin. Terus kemudian kita cuci. Lama-kelamaan kain yang baru itu kan akan ciut juga. Dia akan menarik kain yang sudah tidak berubah lagi. Maka yang terjadi akan merobek. Ya, kain yang baru itu akan lama-lama ciut dan itu akan menarik kain yang lama, bajunya yang sudah lama karena udah lama dipakai, maka yang terjadi ini akan rapuh. Ya. Bahasa kitanya akan tepok gitu. Tarik, sobeknya akan lebih besar dari tambalan yang semula ini. Disitulah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini sejajar atau sama dengan anggur dan kantongnya. Rupa-rupanya pada saat itu bukan dalam botol beling, taruh anggur, atau dalam stainless, tetapi dari kantong kulit yang biasa untuk dibawa pergi begitu ya. Nah, kalau kantong yang lama diisi dengan anggur yang baru, ini ada sebuah proses namanya proses fermentasi. Anggur kan betul makin lama makin mahal, makin lama makin enak katanya. Tapi untuk proses ke sana itu memerlukan yang namanya fermentasi. Mirip-mirip lah fermentasi itu dengan orang bikin tape, menggunakan kalau tape sih ragi, ada fermentasi di situ. Ada proses kimiawi yang terjadi. Kalau kantongnya lama, itu kembali lagi udah mulai tepok itu. Dimasukin anggur yang baru, di situ akan terjadi fermentasi, maka umumnya ini nggak akan mampu kulit itu untuk menahan proses itu. Akibatnya akan menjadi robek, akan
menjadi pecah begitu, anggurnya akan keluar. Nah, dua perumpamaan ini menambal dengan kain yang baru terhadap baju lama yang bolong itu, dan juga mengisi kirbat atau wadah anggur, kulit anggur itu yang lama dengan anggur yang baru akan merusak semuanya. Ini merupakan sebuah perumpamaan kalau orang menerima sebuah ajaran yang baru yang disampaikan melalui Yesus itu, tetapi pola pikirnya, pemahamannya masih saja dalam pemahaman yang lama itu, maka yang terjadi tidak akan bermanfaat. Mereka tidak bisa menerimanya, akan tumpah, akan sobek, akan terus mempertanyakan. Nah, ini ternyata memang terbukti dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Mereka berpikir dengan cara yang lama, puasa dengan cara yang lama juga. Dan akhirnya puasa itu dijadikan bentuk kesalehan untuk pamer. Bahwa orang tersebut hebat benar ya berpuasa. Bahkan nanti selanjutnya berdoa, bersedekah, dan seterusnya. Ini dijadikan sebuah alat pamer. Kalau pemahaman mereka seperti itu, pemahaman yang lama, gak mungkin bisa menerima ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak mungkin akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Pola pikirnya lama. Dan dalam hidup kita juga sama. Kalau pola pikir kita adalah pola pikir hidup yang lama, cara hidup yang lama, maka kita akan susah untuk menerima ajaran Kristus. Ajaran Kristus itu menjadi sia-sia. Buat kita mungkin jadi nggak ada gunanya. Kalaupun ikut, kalaupun mungkin melakukan kegiatan-kegiatan ibadah pelayanan, itu hanya sebagai sebuah kedok kesalehan saja. Nah, dari sini Yesus menekankan kepada kita semua, buanglah cara pikir yang lama. Buanglah kehidupan yang lama itu. Yang sia-sia. Pertobatan itu harus dilalui dengan bahwa kita sungguh-sungguh punya komitmen, punya niat untuk hidup baru di dalam Tuhan. Biarlah kita mengisi kehidupan kita ibaratnya dengan anggur yang baru. Tapi hidup kita juga harus baru. Baru dalam arti baru pemikirannya. Hati kita juga harus baru terbuka. Membuang hal-hal yang lama. Kepahitan-kepahitan. Mungkin egoisme kita. Supaya di situ anggur yang baru betul-betul berproses dalam hidup kita. Pada gilirannya anggur itu akan menjadi manis. Akan bermanfaat dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menolong, menyertai kita semua dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami juga memahami firman ini dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersedia untuk membuang cara hidup pola pikir kami yang lama, yang selalu berorientasi kepada kepentingan diri sendiri, egoisme kami. Tetapi biarlah kami dapat memberi ruang yang seluas-luasnya untuk diubahkan melalui firman Tuhan, sehingga nampak kehidupan kami penuh dengan sukacita dan ungkapan syukur menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.